Begitu Nabi doanya. Faslun fi adhkaril ta'am. Adapun ini pasal yaitu pada zikir-zikir makanan. Wa kana yaqulu fi ta'am, adalah Nabi yaitu mengucapkan Nabi pada makanan idza quriba, apabila disuguhkan, didekatkan kepada Nabi, disuguhi, dihidangkan lah bahasa kitanya, dihidangkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tuh begitu, kalau mau makan Allah barik lana, dikata ini hadis palsu. Ngapain orang makan ngomongin neraka wa qina adzabannar, neraka mau makan gak jadi kalau ngomongin yang kayak begitu. Bukan, maknanya wa qina adzabannar nih, lindungi kami dari adab neraka. Makanan yang kita makan ini jangan sampai menyebabkan kita mengerjakan sesuatu yang kita bakalan masuk neraka. Jangan sampai makanan yang kita makan buat bensin kita bermaksiat. Bukan ngomongin neraka, ngomongin kuburan, ngomongin ini lagi makan jadi kagak enak, bukan. Ini betapa kita minta keberkahan daripada makanan, dan jangan sampai tenaga yang kita dapat dari makanan menghantarkan kita ke maksiat yang menyebabkan kita masuk neraka. Begitu. Bukan ngomongin neraka, betapa begitu Nabi. Doanya mau makan. Jadi jangan ditinggal balik lari merasa tanah ini. Enggak perlu. Orang Nabi yang nyuruh. Ma yaqulu man nasiya an yusalmiya ala ta'am. Doa yang ia ucapkan, doa yang mengucapkan oleh orang yang lupa bahwa membaca bismillah atas makanan. Wa qala, dan bersabda Nabi, man nasiya an yusalmiya ala ta'ami, barang siapa lupa bahwa ia membaca bismillah atas makanannya. Kalau makan kita lupa belum baca bismillah, fal yaqra qul huwallahu ahad, maka hendaklah membaca sesudah beres makan, pas ingat ya Allah belum baca bismillah, baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Idza faragha, bacanya apabila telah selesai dari makanan. Pas ingat aja. Wa fi riwayatin, dan ini yang umum nih. Inna siya an yusammiyallaha fi awwali falyaqul bismillah fi awwali wa akhiri. Jika lupa bahwa membaca bismillah pada awal makan, maka hendaklah mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhiri. Pokoknya kalau makan minum lupa, kita baca bismillahi fi awwali wa akhiri, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Artinya fi-nya disimpan sebagai dorong. Enggak dohir, boleh. Ada riwayat. Enggak apa-apa. Itu begitu. Kalau makan, walaupun kita makan tadi ya maghrib, baru ingat sekarang maghrib tadi belum baca bismillah, baca masih sunat. Kalau wudu enggak. Kalau udah kelar nih wudu, kita enggak sunat bismillahi fi awwali wa akhiri, enggak. Kalau makan masih, minum masih, jima masih. Itu begitu. Karena akar daripada setan ikut makan dengan kita, wasyarikhum fil amri, bantuin setan pada dia jimanya, urusannya kalau macam. Kalau dia tidak baca bismillah, maka sunat baca bismillahi fi awwali akhiri. Begitu. Mu'akalatul mazdumi tawakkulan, makan bareng dengan orang yang budukan karena tawakal. Wa akhadha sallallahu biyadi majdumin fa wada'amahu fil qas'ati, memegang kanjeng Nabi SAW pada tangan orang yang budukan, termasuk orang yang lepra, yang putih itu belang. Maka meletakkan Nabi akan tangannya dia bersama Nabi pada piring, bahasa pada nampan. Ayo makan bareng. Begitu. Wa qala, dan Nabi bersabda, kul, makanlah, siqatan billah, karena yakin dengan Allah, wa tawakkulan, dan tawakal atas Allah. Jadi kalau kemudian kita makan di bareng sama orang yang kita nggak resep, kita baca aja bismillahirrahmanirrahim, siqatan billah wa tawakkulan alaih. Begitu. Kalau kita makan yang orang bareng, kita khawatir, udah baca aja, khawatir nular jijik ini bakal nimbulin penyakit. Bismillahi siqatan billah wa tawakkulan alaih. Termasuk mau makan durian, takut darah tinggi, bismillahi siqatan billah wa tawakkulan alaih. Mau makan sate kambing, takut darah tinggi juga, bismillahi siqatan billah wa tawakkulan alaih. Makanan halal jangan pantang, yang pantang mau dosa.
Kata Imam Ali Zainal Abidin, ajibtu liman yahtami bil ta'am lima darrati wa la yahtami minad dzunub li ma'rifati. Aku heran sama orang kampung, pantang sama makanan baru diduga mengandung penyakit, diduga belum pasti, tapi tidak pantang dari dosa padahal pasti bahaya. Jadi makanan nggak usah pantang-pantang, nggak usah begitu. Kalau halal makan, yang penting jangan berlebihan aja. Begitu, siang ngumpulin duit capek-capek kerja, makan ini gak boleh, itu gak boleh, sengsara. Begitu dia punya kontrakan, dia kagak boleh, anaknya aja yang boleh makan segala macam. Ya Allah, hidup tersiksa banget. Neraka sebelum neraka. Ya Allah, siang makan, kulu, silakan makan yang halal, wasrobu, silakan minum yang halal, wala tusrifu, jangan berlebih. Itu aja pesan Al-Quran. Jangan, itu nggak ada. Pantang itu enggak ada. Pada makanan jangan pantang. Lihat yang pantang-pantang mati juga. Itu sengsara, duit banyak, ujungnya dibawa kalah kuburan. Nah, makan aja. Yang penting jangan berlebih. Begitu, jangan berlebih. Siang saya maka kakek ngopi rumah temannya, kagak boleh sama anak. Ya Allah, anak nyiksa sama orang tua. Kagak boleh, dia takut sama anak, duit dapat dia, kontrakan dia punya. Enggak boleh sama anak. Ini anak kagak benar nih, makan bak. Mumpung masih hidup, Pak, cobain makanan ini halal, makan. Yang penting apa aja halal, ya, begitu. Begitu, namanya anak benar itu, anak larang, Bapak jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan. Ya Allah, siapa? Begitu. Itu orang tuh dari kecil sampai tua sengsara. Dulu kecil makanan apa aja boleh dimakan, waktu kecil apa aja boleh dimakan, masalahnya duit orang punya. Begitu, kan sengsara. Begitu, iya, duit nggak ada, makan apa aja boleh. Nah sekarang alhamdulillah duit punya, makan aja orang boleh, makan apa aja, itu sengsara lagi. Nah, susah terus. Kalau nanti masuk surga, mendingan. Kalau masuk neraka di dunia sengsara. Iya, kalau dia sengsara, udah makan, jangan dibikin sesusah makan, percaya. Jangan banyak pantang ini. Jadi susah. Begitu, jadi susah. Coba lihat Benyamin S. Cakep. Waktu saya baca koran, itu dilihat bahaya merokok, saya berhenti baca korannya. Rokoknya menjadi terus. Ini nakut-nakutin saya, kata dia gitu. Begitu. Itu kayak begitu. Jadi saya tuh kalau ada ini bahaya, ya Allah, kayak begini amat. Enggak mungkin lah Allah turuni kamu di bahaya. Segala sesuatu ada bahaya, betul. Itu kalau bagaimana, begitu. Tapi jangan pantang orang makanan halal. Makan aja. Yang penting jangan berlebihan. Kita bisa ukur ukurannya. Ini ukurannya begini. Saudara makan apa? Mohon maaf nih ya. Makan apa? Pete dong. Pete kan bagus buat ginjal. Apalagi anak-anak muda, biar dia bagus ginjalnya. Itu pete. Cuman bermasalah pada semua. Bermasalah. Jadi kalau kemudian makan pete itu akhirnya dia kakinya nih pada pegel, berarti dia lagi bermasalah tuh. Jangan banyak-banyak, kurangi. Kita bisa mengukur kok penyakit itu dari apa yang kita makan. Kita makan ini ujungnya nggak enak daripada ini lagi nggak fit badan kita. Bukan nggak boleh selamanya, lagi nggak fit. Itu begitu. Kita bisa mengukur. Jangan sampai pantang semuanya. Orang barang halal dikasih sama Allah. Begitu. Begitu kan kita subur, negeri kita cakep. Masa ini aja gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, gak boleh. Ini kayak teman kita. Ente jangan makan ini, makan ini, makan ini. Emang apa? Ente miskin. Ya. Terus gak usah diajarin yang kayak begitu. Makan. Ma yuqalu inda akli ta'am, sesuatu doa yang diucapkan ketika makan makanan. Wa qala, dan bersabda Nabi, man akala ta'aman, barang siapa makan ia akan makanan. Udah makan nih, faqala, maka mengucapkan dia selesai makan, alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Siapa orang telah beres makan akan makanan, maka ia mengucapkan doa, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan padaku akan makanan ini, dan memberikan rezeki Allah padaku akan makan ini dari tanpa daya dariku
dan tanpa upaya. Ini saya diampunkan baginya apa yang terdahulu dari dosanya dan apa yang terkemudian. Coba. Sayangnya Nabi sama kita habis makan tuh doa alhamdulillah alladzi at'amani hadha ta'am warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu dosa kita diampuni oleh Allah. Di antara manfaat dosa diampuni enggak jadi penyakit makanan. Kalau ente habis makan baca doa itu enggak. Begitu. Enggak. Orang makanan ini hadiah dari Allah. Kita nggak punya sawah tapi masih makan nasi. Kita nggak punya kebun pisang masih makan pisang. Kita nggak punya kebun durian masih makan durian. Nikmat dari Allah, tidak daya dari kita. Ini nikmat nggak mungkin Allah kirim sama kita menjadi penyakit. Menjadi penyakit bila kita nasi uduk dapat nyolong. Itu penyakit, nyolongnya ini barang haram. Waqala, dan Nabi bersabda, Inna Allah la yardu 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sungguh ridho Allah kepada si hamba bahwa memakan ia akan makanan maka memuji si hamba akan Allah atas makanan. Au yashraba syarbat, atau minum ia akan minuman fayahmadu maka memuji akan Allah atas minum. Minum kopi. Jangan habis minum gile, jangan gile. Alhamdulillah alladzi at'amani hadha ta'am wa razaqani min ghairi halin min al-quwwah. Enggak apa-apa, enggak jadi asam lambung kanan. Gitu. Ikuti aja yang Nabi suruh, enak hidup kita. Biar kita enggak puyeng. Gitu. Ma yuqalu liman at'amahu wa saqa. Doa yang diucapkan bagi orang yang memberi makan oleh orang akan dia dan memberi minum orang akan dia. Diajak makan, ditraktir makan. Doanya ini, wa yaqulu, dan mengucapkan Nabi liman at'amahu bagi orang yang memberi makan oleh orang akan Nabi, wasaqa, memberi minum orang akan Nabi. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, beri makan olehmu akan orang yang telah beri makan oleh orang kandaku, beri minum olehmu akan orang yang memberi minum oleh orang kandaku. Mau doain intinya orang yang ngasih makan sama kita biar Allah terus kasih makan sama dia, biar barokah. Faslun ma yuqalu inda iyadatil marid. Doa yang diucapkan ketika membesuk orang sakit. Ini doa orang sakit. Anda bikin pelangannya. Wa qala, dan Nabi bersabda, man 'ada maridhan, barang siapa membesuk ia akan orang sakit, lam yahdur ajalu, yang tidak datang oleh ajalnya, artinya sakit yang bukan sakit terakhir habis itu mati, bukan, artinya sakit ini bakalan sembuh dalam pandangan ilmu Allah. Faqala indahu, maka mengucapkan ia di sisi orang yang sakit 7 marat 7 kali sambil dipegang jantung. Doa kalau besok orang sakit itu doa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiya. Ente matiin aja biar laki perempuan sama begitu. Ngapalnya puyeng kaapoki apa ya? Asfiya, udah cukup. Matiin aja, mau laki mau perempuan sama ente. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiya 7 kali. Apa kata Nabi? Illa, melainkan afahullah, menyembuhkan dia oleh Allah Ta'ala min dalikal marad, dari itu penyakit. Orang sakit itu doa. Dan pantang nih adab orang sakit. Ini kan satu dari sekian banyak adab orang sakit. Yang kedua, adab nengok orang sakit itu jangan cerita penyakit apa aja, kata film jangan. Ini bahaya. Kalau kita nengok orang sakit, ngobrolnya tuh ceritakan orang yang sembuh-sembuh. Si Ano masuk rumah sakit seminggu di ICU, alhamdulillah sembuh. Dongeng, walaupun udah setahun yang lalu, ente gak apa-apa, karena ini menjadi motivasi bagi yang sakit biar sembuh. Begitu, jangan kita sakit. Ya tetangga saya juga kemarin tuh, ya Allah kasihan banget dia kena asam urat, kena gula lagi. Kemarin tetangga saya tuh ada yang cuci darah. Jadi cerita penyakit jangan. Begitu. Yang sakit ini tambah parah kalau cerita. Dongengin yang sembuh, dongengin. Itu ajarannya dari agama, itu ajaran. Jangan kayak COVID itu diberitakan. Hari ini kena COVID sekian. Hari ini itu tambah parah dari berita. Karena akan terekam di otak. Jangan didongengi. Yang didongeng yang segera aja. Hari ini bayi lahir, senang. Yang senang-senang aja. Yang susah jangan. Itu adabnya begitu.
adabnya. Jadi kita dengan orang sakit, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiya, 7 kali. Itu doa. Begitu 7 kali. Jangan enggak. Nabi aja loh. Itu begitu. Jangan kita bilang ente sakit apa, ini Rob pinggang saya yang kanan. Yang mana? Yang kanan. Waduh, tetangga saya di Jawa di model begini 3 hari mati. Ini yang sakit nih, bukannya sembuh, tambah parah. Ma yaqulu man hassa fi jasadi alaman. Doa yang diucapkan oleh orang yang merasa pada badannya akan penyakit. Kalau badannya nyeri-nyeri, alam tuh nyeri pada pegel gitu. Wa qala li Utsman bin Abil As, dan bersabda Nabi kepada Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, "Dok yadaka." Letakkan olehmu Utsman akan tanganmu alal ladzi ya'lamu, atas sesuatu yang nyeri min jasadika dari badanmu. Waqul, ucapkan olehmu bismillah salah satu kali, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Waqul, bacalah salamara 7 kali, a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu sembuh. Nah, kalau ente ngurut orang, nyari tukang ngurut nggak? Ngerok orang, ini doanya. Jadi mau ngerok tuh, sebelum ngerok doanya ini bismillah 3 kali. Jangan audu. Uiduka bacanya. Uiduka begitu. Bacanya tuh audunya diganti. Kalau kan kita orang lain, ini kan sendiri-sendiri. Uiduka biizzatillah wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadiru. Begitu. 7 kali, dah habis itu ngurut. Kalau ente mau ngurut, begitu. Habis itu ngurut dah, urutin. Nantinya uratnya bakal lempeng pada, begitu rapi. Kalau kita mau megang-megang tuh orang tuh, begitu. Uiduka biizzatillah wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadiru. Kalau kita mau ngurut, ente tinggal bikin pelang aja, menerima urut. Gitu, mijit itu doanya begitu, mijit tuh. Tapi kalau sendiri mijitinnya ngikutin apa yang ada. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kan ini apa minyak GPU. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Itu. Kalau ente mau itu orang baru bisa. Urut dan begitu yang kaya tuh nggak begitu. Ini kayaknya ketebus kita bini harganya bisa bahaya begitu. Waruwina fi kitab Tirmidzi, diriwayatkan kami di dalam kitab Sunan Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah, bahwa keduanya bersaksi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi itu bersabda, Nabi, man qala, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, maka membenarkan akan dia oleh Tuhannya. Faqala, maka berkata Tuhan, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, wa ana aku Tuhan yang maha besar. Wa idza qala, apabila dia mengucapkan la ilaha illallah wahdah, qala, maka Nabi bersabda, yaqulu, berfirman oleh Allah, la ilaha illa ana wahdi, tiada Tuhan kecuali aku, maha esa aku. Wa idza qala, apabila mengucapkan seorang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala Allah, berfirman oleh Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, wahdi, maha esa aku, la syarikali, tiada sekutu bagiku. Wa idza qala, mengucapkan si hamba atau si orang itu la ilallah lahul mulku wa lahul hamdu, qala, Allah berfirman, la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu, dia Tuhan kecuali aku, bagikulah kerajaan dan bagikulah pujian. Wa idza qala, apabila mengucapkan si hamba la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah, qala, Allah berfirman, la ilaha illa ana wala haula wala quwwata illa billah, tidak Tuhan kecuali aku, tidak daya dan upaya kecuali dari pertolonganmu. Wa kana yaqulu, adalah Nabi, yaitu bersabda Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan doa ini fi
fi maradihi, pada saat sakitnya, summa mata, kemudian dia mati, lam tat'amhu nar, dia tidak memakan akan dia oleh api neraka. Jadi kalau kita sakit, kita tuh nyanyian kita merintihnya dengan baca la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau sakit tuh, kalau baca ini nggak bakal masuk neraka. Kalau sakit itu ujungnya mati. Jadi kalau kita sakit, baca ini la ilaha illallah wallahu akbar. Kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita mati pasti masuk surga, menyebabkan husnul khatimah. Begitu tuh. Talqinul mautah, membimbing orang yang akan mati, jadi orang yang lagi sakaratul maut. Waruwina, dan diriwayatkan kami fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, wa ghairi, dan selainnya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, bimbing olehmu akan orang yang akan mati kalian lagi sekarat, la ilaha illallah. Ada orang sekarat tuh la ilallah aja, gak usah pakai Muhammad Rasulullah, karena udah muslim. La ilaha illallah berapa kali? Sekali aja. Janjinya yang sakit sekarat ini ngikut, sekali dengan janji ngikut. Berarti kalau kagak ngikut, ulangin lagi sampai ngikut. Dari mana tandanya ngikut? Lidahnya gerak-gerak kalau udah nggak bisa ngomong. La ilaha illallah, dia gerak-gerak. Itu ngikut berarti. Kalau udah ngikut, diam. Udah nggak ada ngomong apa-apa, diam kan? Kalau dia ngomong, aus, minum, nah kita kasih minum, bimbing lagi, biar terakhir nih. Sebab apa? Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah, siapa orang yang terakhir omongannya la ilaha illallah, dakhalal jannah, niscaya masuk ia ke surga. Ada tafsirnya, ay ma'as sabiqin, tafsirnya bersama orang duluan masuk surga. Bukan maknanya yang terakhirnya bukan Allah masuk neraka, bukan. Ini fadilah la ilaha illallah. Kalau kita itu terakhirnya orang untuk ngomong la ilaha illallah, nanti masuk surganya duluan. Namanya dapat husnul khotimah, khossatul khossah. Jadi husnul khotimah itu ada tiga. Ada husnul khotimah ammah, yaitu bila membawa iman matinya. Kedua, husnul khotimah khassah, bila hatinya membawa iman, badannya ibadah, apalagi sujud, lagi baca Quran, termasuk mengucap la ilaha illallah. Ketiga, khassatul khassah, bila mana membawa iman, badannya ibadah atau mulutnya mengucap la ilaha illallah, hatinya lagi memandang kebesaran Allah, musyahadatillah, itu paling tinggi. Begitu. Ada orang mati lagi sujud, mantap, belum tentu, bisa aja lagi ingat utang, lagi sujudnya, lagi ingat masalah, bukan ingat Allah, padahal dia sujud. Artinya tidak bisa aja nggak mencapai khassatul khassah. Wa fi sunan Abi Dawud an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang terakhir ucapannya, omongannya, ini taruh omongannya nih, la ilaha illallah, maka masuk ke surga, yakni ay ma'as sabiqin. Qala al-Hakim fi istidraki ala sahihain, berkata Ibnu Hakim dalam kitabnya namanya Al-Mustadrak ala sahihain, hadza hadisun, ini hadis tentang terakhir la ilaha illallah masuk surga duluan, hadisun sahihul isnad, sahih sanadnya, intaha, selesai. Khatimatul kitab. Qala al-muallif, berkata muallif Imam Yahya bin Abu Bakar Al-Amili, wa hadza akhiru ma yassarallahu ta'ala jam'ahu, inilah
yaitu terakhir apa yang memudahkan oleh Allah Ta'ala akan mengarangnya, menghimpunnya, mimma yasluhu dari apa-apa yang layak lil muqtasidi bagi orang yang ibadah, al-qaniti yang tekun ibadah, al-muta'abbidi yang ibadah. Fal tatma'inna nafsuka, hendaklah tenanglah oleh jiwamu, ayyuhan nadir, wahai orang yang memandang, fima hawahu, pada apa yang memuat oleh ini kitab akan dia, minal umud, daripada janji-janji baik, ala lisanis shadiqil masduq, atas lidahnya kanjeng Nabi Muhammad as-shadiqi yang jujur, al-masduqi yang dibenarkan. Fa inni lam ukharrij fihi hadisan dhaifan wala ma'lulan, sesungguhnya aku tidak meriwayatkan pada kitab ini akan hadis yang dhaif dan tidak pula hadis yang ada ilatnya. Semua hadis yang ada di kitab kita ini sahih, hasan, dhaif agak ada. Jadi ambil kitab ini, doa-doa ini semuanya dari hadis yang sahih, nggak ada yang dhaif. Janji kayak gitu, amalin dari apa yang ada di kitab ini sedikit demi sedikit. Kalau kata Imam Zubair, wa'mal walau bil musrikat zakati, amalkan walaupun 10%-nya gitu dari ajaran yang kita telah dapat itu, kita amalin pelan, nanti juga lama-lama 100%. Wa as'alullah ta'ala, aku mohon pada Allah Ta'ala an yaj'ala jaizatahul qabul, bahwa menjadikan Allah akan hadiahnya Allah akan diterima. Artinya balasan Allah daripada mengarang kitab ini minta diterima, wal ghufran, dan diampuni dosa, wal afiyah, dan keselamatan, wal afa, dan maaf, wal ridwan, dan keridhaan. Innahu karimun rahimun mannan, sesungguhnya Allah itu maha royal, maha pengasih, lagi maha pemberi anugerah. Wa sallallahu ala rasulih sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Moga-moga memberi rahmat Allah atas Rasulnya, junjungan kita Nabi Muhammad, dan keluarganya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad wasallama, dan moga-moga memberi kesejahteraan Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah li muallif hadha al-kitab al-mubarak al-imam al-allama al-muhaddis al-faqih Abi Zakaria Yahya bin Abi Bakar al-Amiri al-Yamani al-Haradi al-Syafi'i bi anna taghashshahum birrahmah firiskum jannah wa yu'idu min barakati ma salimana fid dini wad dunya wa la nas'aluka ya Allah bi jahihim wa bi karamatihim wa bi karamatis sahabah alladziina dzakarahu fi hadzal kitab wa bi jahi habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa bi asri da'watil Mustafa sallallahu alaihi wasallam nas'aluka asy-syafa'ah wal barakah wal karamah was sa'adah wal afiyah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.